Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Danang Rahman Munandar SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Matematika, serta kepada teman-teman semua yang telah hadir pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai standar proses pendidikan dan standar isi kurikulum pendidikan matematika. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Jelita Islani Renita, kemudian ada Adinda Lutfia Ismail, dan ada Mima Nur Hamidah yang berhalangan hadir pada hari ini. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kami telah menyiapkan beberapa soal pretest. Bagi kelompok yang ingin menjawab, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu, kemudian sebutkan nama dan kelompoknya. Mungkin langsung saja mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang kalian ketahui tentang standar proses dalam pembelajaran? Silakan bagi kelompok yang ingin menjawab, boleh. Kayak Teh Siti Nur Aulia, boleh. Izin menjawab, perkenalkan saya Siti Nur Aulia dari kelompok 2. Yang saya ketahui tentang standar proses dalam pembelajaran itu adalah salah satu komponen dari Standar Nasional Pendidikan di Indonesia yang mengatur mekanisme dan prosedur pelaksanaan pembelajaran secara efektif dan efisien. Biasanya itu bertujuan untuk menjamin kualitas pembelajaran di sekolah, terus menciptakan pembelajaran yang efektif dan berorientasi pada peserta didik, dan juga menyediakan panduan bagi peserta didik. Nah, biasanya itu di standar proses pembelajaran itu ada komponen dasarnya sendiri, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan pembinaan atau pengawasan pembelajaran. Biasanya standar proses dalam pembelajaran itu ada prinsipnya. Yang pertama itu prinsip berpusat pada siswa, terus aktif, kreatif, dan menyenangkan, terus menggunakan pendidikan ilmiah atau saintifik, dan juga mengembangkan life skill. Dari saya cukup. Baik, terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut kalian, apa itu standar isi dalam kurikulum? Boleh bagi kelompok yang ingin menjawab. Boleh, Teh Ajeng. Oke, izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Anca Ningrum dari perwakilan dari kelompok 8. Izin menjawab. Standar isi itu adalah ketentuan mengenai materi, kompetensi, dan ruang lingkup pembelajaran yang harus diajarkan kepada peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu mengapa guru perlu mengikuti standar dalam mengajar? Boleh? Oke, Teh Nur ini, silakan. Terima kasih atas waktunya, Teh Jelita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurahma ini dari kelompok 6. Izin menjawab mengenai pertanyaan mengapa guru perlu mengikuti standar dalam mengajar. Tentu saja guru perlu mengikuti standar dalam mengajar agar pembelajaran nantinya akan terarah, terstruktur, dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Standar membantu guru memastikan materi, metode, serta penilaian sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan, sehingga kualitas pendidikan tetap terjaga dan juga adil bagi semua siswa. Cukup dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu mengapa standar proses tidak dapat dipisahkan dari standar isi dalam suatu pembelajaran? Boleh untuk kelompok yang ingin menjawab, silakan raise hand. Oke, Teh Novita, dipersilakan.
Ya, perkenalkan, saya Novita dari kelompok 10, izin menjawab. Standar proses tidak dapat dipisahkan dari standar isi karena isi menentukan apa yang diajarkan, sedangkan proses menentukan bagaimana cara mengajarkannya. Makanya dari itu, keduanya saling melengkapi. Cukup dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir itu bagaimana standar proses dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran matematika? Boleh? Siapa? Kang Fajri boleh? Silakan. Oke, baik, izin menjawab. Saya Paji dari kelompok 9. Pertanyaannya, bagaimana standar proses dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran matematika? Standar proses membantu meningkatkan kualitas pembelajaran matematika itu karena yang pertama, menjamin pembelajaran direncanakan secara sistematis. Lalu yang kedua, mengarahkan pelaksanaan agar interaktif dan berorientasi kompetensinya. Lalu yang ketiga, mendorong penilaian yang objektif dan berkelanjutan. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah menjawab. Jawaban yang disampaikan sudah jelas dan sesuai dengan apa yang akan kelompok kita bahas pada hari ini. Selanjutnya, adapun pokok bahasan yang akan kami sampaikan yaitu ada pengertian standar proses, kemudian tujuan dan fungsi standar proses, komponen standar proses, pengertian standar isi, ruang lingkup materi matematika, kompetensi dalam kurikulum matematika, implementasi standar proses dalam pembelajaran matematika, keterkaitan antara standar isi dan standar proses, dan yang terakhir itu ada contoh penerapan di kelas matematika. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yaitu mengenai definisi dari standar proses. Standar proses menurut Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026 merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kemudian menurut Putra dan Widya Stuti, standar proses itu adalah standar pendidikan nasional yang mengatur bagaimana pembelajaran dijalankan di sebuah institusi pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dan menurut Fahmi, standar proses adalah bentuk teknis yang merupakan pedoman atau acuan yang dibuat secara terencana untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Nah, dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa standar proses adalah pedoman atau acuan minimal yang mengatur bagaimana pembelajaran dilaksanakan secara terencana dan sistematis agar tujuan pembelajaran dan standar kompetensi lulusan dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan fungsi dari standar proses. Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan guru dalam merencanakan pembelajaran di sekolah, baik dalam skala semester maupun tahunan. Dengan adanya standar proses, kegiatan belajar mengajar bisa berjalan lebih terstruktur, dan tetap sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selain itu, standar proses juga membantu kepala sekolah dan pengawas pendidikan dalam memantau pelaksanaan pembelajaran. Jadi, evaluasi terhadap mutu pendidikan bisa dilakukan secara lebih sistematis dan objektif. Selanjutnya itu ada fungsi dari standar proses itu sendiri. Yang pertama sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga proses belajar dapat berjalan terencana, sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Kemudian yang kedua, sebagai pedoman dalam meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Yang ketiga, sebagai acuan dalam pencapaian tujuan program pembelajaran, mulai dari perencanaan materi, lalu metode mengajar, media yang digunakan, sampai bagaimana cara menilai siswanya atau tahap evaluasi. Dan yang terakhir itu menjadi landasan bagi guru dalam merancang, menyusun, dan melaksanakan program pembelajaran secara konsisten. Dengan begitu, kegiatan belajar mengajar dapat berjalan lebih efektif dan mampu mendukung tercapainya kompetensi peserta didik secara menyeluruh. Selanjutnya, itu ada komponen dari standar proses. Menurut Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026 pasal 2 ayat 2, standar proses meliputi 3 komponen utama. Yang pertama itu ada perencanaan pembelajaran yang meliputi penyusunan silabus dan juga rencana pelaksanaan pembelajaran atau bisa kita sebut dengan RPP. Nah, dengan adanya perencanaan yang matang melalui kedua dokumen tersebut, guru bisa memastikan bahwa proses pembelajaran itu berjalan secara sistematis, terstruktur, dan tetap sesuai dengan tujuan kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik. Nah, oleh karena itu, silabus dan RPP dapat dikatakan sebagai fondasi utama dalam pembelajaran, karena keduanya mencerminkan kesiapan dan profesionalitas
seorang pendidik dalam mengajar. Komponen yang kedua yaitu ada pelaksanaan pembelajaran yang mana melibatkan dua pihak utama yaitu guru dan peserta didik. Nah, dalam proses ini peserta didik menjadi pusat pembelajaran. Jadi, guru itu dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola kegiatan belajar agar si peserta didiknya itu bisa aktif dan terlibat secara langsung. Nah, dalam pelaksanaannya, pembelajaran ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan. Pada tahap ini, guru berusaha membangkitkan minat dan motivasi peserta didik, memberikan apresiasi atau pengantar materi, serta menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya itu ada kegiatan inti yang dimana merupakan tahap utama dalam pembelajaran. Jadi pada bagian ini, peserta didik terlibat secara aktif dalam proses belajar. Guru menyampaikan materi, lalu memfasilitasi diskusi, praktik, serta berbagai aktivitas yang membantu peserta didik memahami, menguasai, dan menerapkan kompetensi yang akan dipelajari. Dan tahap yang terakhir itu ada kegiatan penutup. Pada tahap ini, guru dan peserta didik bersama-sama merefleksikan hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Setelah itu, guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari serta memberikan arahan atau tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Dan komponen yang terakhir dalam standar proses itu ada penilaian proses pembelajaran. Nah, pada tahap ini, penilaian ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan belajar siswa berdasarkan perkembangan dan pencapaian kompetensi yang ada dalam kurikulum secara objektif dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada definisi dari standar isi. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Nah, berdasarkan Permendikbud nomor 21 tahun 2016, standar isi berfungsi sebagai penyusunan kurikulum, lalu penentuan materi pembelajaran, dan penetapan kompetensi siswa. Tanpa adanya standar isi, pembelajaran tidak memiliki arah yang jelas. Selanjutnya, itu ada ruang lingkup materi matematika. Nah, dalam standar isi, matematika itu mencakup 4 bidang utama. Yang pertama ada bilangan, lalu aljabar, yang ketiga geometri dan pengukuran, dan yang keempat itu ada statistika dan peluang. Untuk materi bilangan itu terdiri dari bilangan caca, bilangan bulat, pecahan, desimal dan persen, pangkat dan akar. Lalu tujuannya itu untuk melatih kemampuan operasi hitung dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu dalam materi aljabar terdiri dari bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, sistem persamaan, dan untuk tujuannya itu melatih berpikir simbolik, logis, dan sistematis. Untuk materi geometri dan pengukuran terdiri dari bangun datar, bangun ruang, transformasi, luas, volume, dan sudut. Tujuannya itu mengembangkan kemampuan visual, spasial, dan pemahaman bentuk. Dan untuk materi statistika dan peluang itu terdiri dari penyajian data, median modus, selalu ada konsep peluang. Tujuannya itu untuk melatih kemampuan analisis data dan pengambilan keputusan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini itu ada kompetensi dalam kurikulum matematika, di mana kurikulum 13, di mana kompetensi ini dibagi menjadi 2, yaitu ada kompetensi inti atau KI, di mana kompetensi inti itu adalah gambaran umum, kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dicapai pada setiap jenjang kelasnya. Nah, di situ itu ada KI 1 seperti sikap spiritual, KI 2 itu sikap sosial, KI 3 itu pengetahuan, KI 4 itu ada keterampilan. Nah, yang kedua itu ada kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar itu bisa disebut dengan KD, merupakan kemampuan spesifik yang harus dikuasai siswa dalam setiap mata pelajarannya. Next. Nah, selanjutnya di sini itu ada capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka, di mana capaian pembelajaran dalam matematika ini menekankan pada 5 capaian, yaitu capaian pertama itu pemahaman konsep, yang kedua itu capaian penalaran matematis, lalu yang ketiga itu pemecahan masalah, lalu yang keempat itu komunikasi matematis, lalu yang kelima itu representasi matematis. Dan lebih fokusnya itu pada penguatan kompetensinya. Oke.
Nah, selanjutnya di sini itu ada implementasi standar proses dalam pembelajaran matematika, di mana implementasi standar proses itu dalam pembelajaran matematika mengacu pada ketentuan Kemendikbudristek 2022 yang menangkatkan 3 tahap utama, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, di sini sudah terlihat teman-teman ada barcode bisa di-scan jika ingin melihat contoh implementasi kegiatan pembelajaran, dan di samping itu ada contoh modul ajar. Contoh modul ajar itu terbuat sendiri dan dirancang oleh saya sendiri. Nah, contoh implementasi ini udah diterapin di SMP Lampu Iman. Nah, di mana perencanaannya itu sebagai contoh yang setelah diimplementasi dilihat dari pembelajaran matematikanya, yaitu matematika tentang material lingkaran. Terus guru juga terlebih dahulu menyusun modul ajarnya, karena perencanaan kan pasti harus menyusun apa yang ingin diajarkan. Terus ada berisi identitas pembelajaran, lalu ada capaian dan tujuan pembelajaran. Nah, untuk pelaksanaan pembelajarannya itu, sebagai contoh yang sudah diimplementasikan, pembelajaran itu diawal dengan kegiatan pendahuluan, lalu ada inti, lalu ada penutup. Nah, untuk penilaian pembelajarannya, bisa dilihat dari contoh implementasinya itu hasil kerja siswa pada LKPD. Lalu pemberian tes atau latihan soal di akhir pembelajaran. Next. Nah, di sini selanjutnya ada keterkaitan standar isi dan standar proses. Apa sih terkaitan dengan standar isi dan standar prosesnya itu? Nah, standar isi dan standar proses itu merupakan dua komponen yang penting saling berkaitan dalam sistem pendidikan, di mana standar isi itu mengatur apa yang dipelajari siswa, seperti ruang lingkup materi dan kompetensi yang harus dicapai. Nah, sedangkan standar proses itu mengatur bagaimana pembelajaran dilaksanakan, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, standar isi tambah standar proses itu tidak akan terlaksana secara efektif. Nah, begitu pula dengan standar proses tambah standar isi tidak memiliki arah yang jelas. Nah, oke, selanjutnya di sini itu ada contoh penerapan di kelas matematika. Contoh penerapan di kelas matematika itu saya ambil dari contoh yang tadi, yang implementasi, karena kenapa saya ambil itu, karena ini sudah diterapkan juga ya di kelas matematika, lebih umumnya pada kelas 8 pada SMP Abdan Syukoro Lampu Iman, di mana contoh penerapan standar isi dan standar proses ini dapat dilihat pada pembelajaran materi, yaitu pengenalan lingkaran dalam alat musik Jawa Barat. Nah, penerapan standar isinya ini guru menetapkan materi seperti unsur-unsur, lalu isi-isi unsur itu seperti titik pusat, jari-jari, diameter, serta busur dan keliling. Nah, untuk yang kedua itu materi dikaitkan dengan bentuk lingkaran pada alat musik tradisional Jawa Barat. Kenapa? Karena anak-anak kan lebih suka yang dikaitkan dengan hal gambar, bukan ilustrasi. Lebih kayak harus ada contohnya, makanya dikaitkan dengan alat musik tradisional Jawa Barat seperti gong dan yang lain-lainnya. Lalu tujuan pembelajarannya itu dirumuskan untuk siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran pada benda nyata, lalu menjelaskan konsep lingkaran berdasarkan contoh kontekstual. Lalu yang ketiga itu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan lingkaran. Nah, sedangkan penerapan standar prosesnya itu 3 utama yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Boleh next. Oke, karena pemaparan materi sudah disampaikan semua, dari kelompok kami membuka sesi tanya untuk setiap kelompok yang ingin menanya
harap raise hand lalu sebutkan namanya. Boleh dari kelompok 1? Oke Teh, perkenalkan nama saya Salwa Lestari, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya. Bagaimana peran kepala sekolah dan pengawas dalam memastikan bahwa standar proses benar-benar diterapkan secara konsisten di kelas matematika? Terima kasih Teh. Oke, terima kasih Teh Salwa. Selanjutnya kelompok 2. Baik, izin masuk. Perkenalkan saya Meki Nur Aini, perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya kepada kelompok 3. Kenapa matematika sering dianggap sulit, padahal standar proses sudah menekankan pembelajaran yang interaktif? Berarti masalahnya di standar atau implementasinya. Tolong dijelaskan juga ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Timothy. Untuk pertanyaannya kita tampung dulu ya. Oke, selanjutnya itu kelompok 4. Baik, izin bertanya. Izin bertanya, saya dari kelompok 4. Saya Dona Tafiani Habibi dari kelompok 4. Bagaimana guru dapat Oke, untuk kelompok 4 sepertinya ada gangguan sinyal ya. Kita lanjut aja ke kelompok 5. Boleh ya untuk kelompok 5? Punten Teh, untuk kelompok 4 ada pertanyaan sebentar. Oke, baik. Perkenalkan, saya Syifa, perwakilan dari kelompok 4. Untuk pertanyaannya, bagaimana guru dapat memastikan bahwa ketiga komponen utama standar proses, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, dapat berjalan secara selaras dalam sebuah kelas matematika yang heterogen? Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawab pertanyaannya. Oke, selanjutnya kelompok 5. Baik, izin masuk. Saya Yeminika, perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya kepada kelompok 3 ya. Bagaimana jika keterlibatan peserta didik itu sangat pasif saat pelaksanaan pembelajaran? Apakah ini merupakan kesalahan dalam proses perencanaan pembelajarannya? Jika iya, maka bagaimana menurut kelompok 3 untuk menyusun perencanaan agar peserta didik itu bisa aktif saat pelaksanaan pembelajaran nantinya? Dari saya cukup, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 6. Izin bertanya untuk kelompok 6, perkenalkan saya Maulana Romarito. Ini saya perwakilan dari kelompok 6, izin bertanya bagaimana standar proses dapat tetap menjamin ketercapaian standar isi ketika dihadapkan pada realitas heterogenitas kemampuan siswa, keterbatasan waktu, dan tuntutan administrasi guru tanpa mengorbankan kedalaman konsep matematik. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 7. Baik Teh, saya izin bertanya. Saya Salwa Salsabila, izin bertanya kepada kelompok 3. Apakah standar isi yang berlaku saat ini sudah cukup relevan dengan kebutuhan abad ke-21, khususnya dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan problem solving matematika? Udah itu aja cukup, Teh. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 8. Baik, izin saya dari kelompok 8, Aulia Salsabila Rusdiana, izin bertanya kepada kelompok 3. Menurut kelompok 3, apakah standar proses yang sama dapat diterapkan secara efektif
pada semua jenjang pendidikan atau perlu adanya penyesuaian tertentu dalam pembelajaran matematika? Minta tolong dijelaskan alasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 9. Oke, baik, izin bertanya, saya Fajri dari kelompok 9. Untuk pertanyaannya, jika Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026 menetapkan standar proses sebagai kriteria minimal, bagaimana kita menafsirkan minimal dalam konteks kualitas pembelajaran matematika yang seharusnya mengembangkan higher order thinking skills? Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 10. Ya, izin masuk. Perkenalkan, saya Novita Fitri dari kelompok 10. Izin bertanya, jika standar proses sudah menjadi pedoman, apakah semua guru sudah mampu mengimplementasikannya dengan baik? Jika belum, kira-kira apa faktor penghambatnya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 11. Izin masuk. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Khadijah dari perwakilan kelompok 11. Izin bertanya, jika sebuah sekolah telah menyusun suatu pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, namun dalam pelaksanaannya guru tidak mengikuti standar proses seperti kurangnya perencanaan pembelajaran yang jelas atau pembelajaran yang kurang interaktif dan penilaian yang kurang berkelanjutan. Nah, menurut kelompok 3, apakah tujuan pendidikan akan tetap dapat tercapai? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Teh. Selanjutnya kelompok 12. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Laila, perwakilan dari kelompok 12. Untuk pertanyaannya, mengapa penilaian harus dilakukan secara berkelanjutan gitu, juga tidak hanya di akhir pembelajaran? Mungkin cukup, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 13. Oke, izin bertanya. Saya Islamia dari kelompok 13. Untuk pertanyaannya, bagaimana strategi guru agar penilaian proses pembelajaran benar-benar mencerminkan kemajuan peserta didik? Cukup. Oke, karena semua kelompok sudah bertanya ya, langsung dijawab saja oleh saya sendiri. Yang pertama itu saya mau ngucapin terima kasih dulu atas semua pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus semua. Nah, saya ingin menjawab dari kelompok 1, di mana kelompok 1 itu tadi pertanyaannya dari Teh Salwa ya, Teh Salwa Aulia, bagaimana peran kepala sekolah dan pengawas dalam memastikan bahwa standar proses itu benar-benar diterapkan secara konsisten di kelas matematika. Nah, peran kepala sekolah dan pengawas itu dapat dilakukan atau melakukannya itu secara supervisi akademik, di mana berkala mengevaluasi perangkat ajar seperti RPP, modul, lalu mengamati proses pembelajaran di kelas. Mereka juga harus memastikan bahwa standar proses yang dijalankan itu sesuai dengan ketentuan melalui pembinaan, monitoring, dan tindakan lanjut untuk perbaikannya. Mungkin jawaban dari kelompok 1 apakah cukup? Cukup, Teh. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya juga ingin menjawab dari pertanyaan dari kelompok 4 dari Teh Sipa, di mana pertanyaan itu bagaimana guru dapat memastikan bahwa ketiga komponen utama standar proses itu, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian itu berjalan secara selaras dalam sebuah kelas matematika yang heterogen. Nah, guru itu dapat memastikan ketiga komponen standar proses berjalan selaras itu dengan cara menyusun perencanaan yang menyesuaikan kebutuhan siswa yang beragam, lalu melaksanakan pembelajaran yang aktif, dan melibatkan semua siswa, serta melakukan penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Artinya,
apa yang direncanakan harus sama dengan yang diajarkan, dan yang diajarkan juga harus sama dengan yang dinilai. Jika tujuan kegiatan dan penilaian saling terhubung, maka pembelajaran tetap efektif meskipun kelas bersifat heterogen. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan kelompok 4. Apakah kelompok 4 cukup? Karena tidak ada respon, maka dari kelompok kami dianggap cukup. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Pertanyaannya itu tadi, apakah standar proses yang sama dapat diterapkan secara efektif pada semua jenjang pendidikan atau perlu ada penyesuaian tertentu dalam pembelajaran matematika? Jadi, menurut kelompok kami itu, standar proses tidak bisa diterapkan secara sama persis di semua jenjang pendidikan. Prinsipnya memang sama sesuai Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026 yang telah disebutkan tadi, tapi penerapannya itu harus disesuaikan karena karakteristik siswa SD, SMP, dan SMA itu pasti berbeda. Maka metode, lalu kedalaman materi, dan cara penilaiannya juga perlu menyesuaikan. Jadi standar proses sama secara aturannya, tapi fleksibel dalam pelaksanaannya agar efektif di setiap jenjang. Bagaimana kelompok 8, apakah cukup? Karena tidak ada respon, kami anggap cukup. Untuk selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 12. Pertanyaannya itu, mengapa penilaian harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya di akhir pembelajaran? Jadi penilaian itu harus dilakukan secara berkelanjutan karena penilaian tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses belajarnya. Nah, dalam matematika, pemahaman itu terbentuk secara bertahap. Jika hanya dinilai di akhir saja, guru tidak tahu di mana letak kesulitan siswa. Jadi dengan penilaian berkelanjutan, guru itu bisa memantau perkembangan siswa. Lalu, jika ada kesalahan, guru bisa segera memperbaiki dan pembelajaran bisa disesuaikan. Jadi penilaian berkelanjutan itu penting agar proses dan hasil belajar sama-sama bisa terpantau. Bagaimana kelompok 12, apakah cukup? Oke, karena tidak ada respon, kami anggap cukup. Baik, karena demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa standar isi dan standar proses merupakan dua komponen penting dalam pembelajaran matematika yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Standar isi mengatur lingkup materi dan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik, sedangkan standar proses menjadi pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran agar berjalan secara sistematis, interaktif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi. Keterpaduan keduanya menjadikan pembelajaran lebih efektif, bermakna, serta mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah peserta didik. Selanjutnya itu ada saran. Untuk sarannya itu, guru diharapkan mampu memahami dan menerapkan standar isi dan standar proses secara tepat dalam pembelajaran matematika. Sekolah perlu melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, pemerintah hendaknya terus mengembangkan dan menyempurnakan standar pendidikan agar relevan dengan perkembangan zaman. Calon guru juga perlu membekali diri dengan pemahaman teoritis dan praktis agar siap mengimplementasikan standar tersebut secara optimal di kelas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.